Oke, baik, kita mulai dari awal, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang akan kita pelajari adalah apa itu pengertian kinematika dan dinamika. Kemudian bagaimana mengoperasikan vektor, menggambar vektor. Nah, vektor itu bagaimana kalau digambarkan dan sebagainya. Kemudian apa itu yang dinamakan link dan penghubung pada pelajaran ini itu yang bagaimana. Kemudian apa itu mekanisme, apa beda mekanisme dengan struktur. Baik, kita mulai dari pengertian kinematika, dinamika. Jadi ini seolah-olah terpisah, tapi sebetulnya ini terkait. Kedua-duanya kinematika dan dinamika itu sama-sama mempelajari tentang gerak. Bedanya di mana? Kalau kinematika tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Jadi yang kita pelajari di kinematika itu kecepatan dan percepatan. Ya samalah dengan di fisika ya. Jadi ada kinematika, ada dinamika. Di kinematika cuma belajar GLB, GLBB ya. GRB, GRBB. Nah, di dinamika mulai masuk ke gaya. Nah, jadi dinamika ini masuk gaya. Jadi memperhatikan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya kecepatan dan percepatan. Jadi di dinamika nanti kita belajar ya kecepatan, ya percepatan, ya gaya. Nah, ini gambarannya kecepatan dan percepatan yang mana yang kita pelajari. Adalah kecepatan dan percepatan yang ada di mekanisme permesinan. Ya, ini adalah saya ambil videonya ada, cuman enggak. Sekarang nanti aja lah kita. Saya setel videonya. Ini adalah mekanisme motor bakar. Di sini ada poros engkol atau crankshaft. Ini ada piston. Di sini ada stang seher atau stang piston ya. Kalau di bengkel, orang bengkel ngomongnya ini adalah stang 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 seher. Nah, ini adalah batang penghubung yang menghubungkan antara poros dengan piston. Ya, sehingga kalau porosnya berputar maka batang penghubung akan bergerak, akan mendorong piston. Sehingga kalau ini berputar di sini pistonnya akan naik turun. Nah, itulah yang akan kita pelajari, kecepatan, percepatan dan gaya-gaya pada komponen permesinan ya. Nah, sampai sini udah kebayang ya. Yang kita pelajari adalah kecepatan, percepatan dan gaya yang terjadi pada komponen permesinan. Nah, ini bisa digambarkan sketnya seperti ini. Poros engkol digambar batang OA. Batang penghubung ini digambarkan batang AB. Pistonnya digambarkan segi 4 ini. Kemudian silindernya ini digambarkan garis yang biru ini. Itu silindernya atau bidangnya. Kemudian dudukan daripada poros engkol digambarkan engsel. Ini isinya bearing kalau di sini ya. Kiri kanannya ada bearing yang yang sebagai dudukan daripada poros engkol gitu kan. Nah, nanti kita akan mencari berapa kecepatan titik A, berapa kecepatan titik B, atau berapa kecepatan piston pada saat posisi engkol seperti ini. Nah, nanti kecepatan titik A itu rumusnya apa, arahnya gimana. Nah, itu nanti yang kita pelajari. Kemudian piston itu kecepatannya berapa, arahnya bagaimana. Nah, kalau piston ini, titik B ini adalah milik batang AB juga milik piston. Berarti kecepatan titik B bisa dilihat dari gerakan piston. Gerakan pistonnya naik turun, berarti arah kecepatannya naik turun juga sejajar dengan silindernya atau sejajar dengan bidangnya. Hingga arahnya seperti ini. Nah, nanti di dalam penggambaran vektor kalau ada garis dan ada anak panah, itu artinya harga dan arahnya diketahui. Tapi kalau hanya sekedar garis seperti ini, VBA, ini ada garis, nggak ada anak panahnya,
Ini hanya arahnya aja yang diketahui, arah lintasannya yaitu tegak lurus AB. PB juga belum diketahui harganya karena di sini hanya garis lurus aja gitu loh ya. Sehingga arahnya saja yang tahu yaitu sejajar dengan bidang. Nanti ada suatu persamaan, ini namanya persamaan kecepatan relatif. Dari persamaan ini nanti digambarkan ya. Dalam penggambaran persamaan ini minimal maksimal hanya ada dua tanda tanya atau istilahnya nanti ada dua anu. Nah, kalau hanya dua anu maka persamaan ini bisa digambar dan bisa didapatkan harga PB dan PBA. Jadi penggambaran vektor dari persamaan itu tujuannya untuk mendapatkan harga yang belum diketahui itu. Nah, nanti cara gambarnya gimana? Digambarkan secara grafik ya, secara poligon, maka panjang dan arahnya harus benar-benar sesuai dengan soal. Jadi menggambar vektor. Jadi matematikanya adalah kalian harus paham bagaimana menggambarkan vektor. Ya, menggambar vektor itu menggambarkan arahnya dan jaraknya berapa nanti ada skalanya. Jadi kalau 40 meter per sekon misalkan itu digambar berapa panjangnya. Misalkan 40 mili, berarti skalanya 1 mili sama dengan 1 newton, 1 meter per sekon. Ya, nanti ini VA plus VBA. Nah, ini VA plus VBA, maka gambarnya ini adalah satu alur, satu arus. VB sebagai resultannya inilah VB. VA plus VBA sama dengan VB. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti mekanismenya banyak macamnya. Ada mekanisme mesin Powell, ya, ada mekanisme mesin V, ada mekanisme empat penghubung, ada mekanisme mesin pres. Nah, jadi mekanisme ini gabungan daripada komponen-komponen mesin yang digabung jadi satu, jadilah suatu mekanisme. Apa itu mekanisme nanti kita pelajari. Nah, nanti dalam pengerjaannya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada tugas-tugas, satu kertas itu dibagi dua, yang sebelah kiri khusus untuk gambar soal dan gambar vektor-vektornya, yang sebelah kanan untuk tulisan-tulisannya, ureannya. Jadi nanti ada persamaan terus digambar, ada persamaan terus digambar dan seterusnya. Nah, itu bayangan tentang pelajaran kinematika dinamika seperti itu. Ya.